Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Afla, NPM 2208260088. Di sini saya akan mempresentasikan mapping saya tentang penyakit Parkinson pada blok neurologi. Apa itu Parkinson disease? Penyakit Parkinson adalah gangguan neurodegeneratif progresif yang ditandai oleh kehilangan neuron dopaminergic di substansia nigra pars compacta yang dapat menyebabkan gangguan motorik dan non-motorik. Selanjutnya untuk etiologi, adanya faktor genetik atau mutasi pada gen, lalu adanya faktor lingkungan karena ada paparan toksin dan juga pestisida. Lalu ada riwayat trauma pada kepala. Selanjutnya, untuk manifestasi klinis pada penyakit ini, itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, gejala motorik dan juga gejala non-motorik. Nah, untuk gejala motorik ini, yang pertama ada bradykinesia. Bradykinesia itu apa? Bradykinesia ini, dia gerakannya lambat dan sulit memulai aktivitas motorik. Lalu yang kedua ada rigiditas. Nah, rigiditas ini dia kekakuan otot yang sering disebut gigi roda. Untuk instabilitas posturalnya, itu gangguan keseimbangan yang dapat meningkatkan resiko jatuh. Dan untuk gejala non-motorik itu ada depresi, lalu kecemasan, dan juga gangguan tidur. Adapun penyebab dan gejala penyakit Parkinson ini disebabkan oleh kerusakan otak atau kematian sel-sel saraf di otak. Penyebab kerusakan atau kematian sel tersebut belum diketahui, tetapi riwayat penyakit Parkinson pada keluarga dan paparan senyawa kimia bisa meningkatkan risiko terjadinya penyakit ini. Lalu, selanjutnya ada tata laksana. Untuk tata laksana itu ada dua, terapi farmakologis dan juga terapi non farmakologis. Untuk terapi farmakologisnya itu ada dopamin. Nah, dopamin ini dia untuk gejalanya yang ringan. Lalu antikolinergik itu untuk mengatasi tremor pada pasien yang masih muda. Dan satu lagi itu ada levodopa, itu untuk mengatasi gejala motorik. Lalu ada terapi non farmako, itu kita bisa melakukan fisioterapi. Nah, kenapa kita lakukan fisioterapi? Karena fisioterapi ini dia untuk memperbaiki keseimbangan motorik dan juga mobilitasnya. Lalu, epidemiologi. Epidemiologi ini ada prevalensi global penyakit Parkinson diperkirakan 1-2 per 1000 orang. Insidensinya itu meningkat pada usia di atas 60 tahun. Dan untuk pria itu memiliki resiko sedikit lebih tinggi dibandingkan wanita. Lalu prognosisnya pada penyakit ini dia bersifat progresif dan gejala cenderung memburuk seiring waktu. Dan prognosis dipengaruhi oleh usia, respon terhadap terapi, dan ada atau tidaknya komplikasi non-motorik seperti demensia. Lalu harapan hidup bisa tetap normal dengan manajemen optimal, tetapi kualitas hidupnya sering menurun. Lalu untuk mencegah penyakit ini itu belum diketahui secara pasti, tetapi untuk mencegah penyakit Parkinson ini ada cara-cara yang dapat dilakukan, misalnya rutin berolahraga, mengonsumsi makanan sehat, dan melakukan senam otak. Selanjutnya ada komplikasi. Komplikasi ini ada dyskinesia. Apa itu dyskinesia? Nah, dyskinesia ini dia gerakannya tak terkendali,
akibat penggunaan levodopa jangka panjang. Lalu ada gangguan kognitif atau demensia, itu umum pada stadium lanjut. Lalu ada depresi dan kecemasan. Depresi dan kecemasan ini mempengaruhi pasien hingga 40% pasien. Lalu ada infeksi saluran pernapasan, itu beresiko meningkat akibat gangguan menelan dan aspirasi. Lalu ada fraktur dan cedera, itu mengakibatkan jatuhnya berulang. Nah, penyakit Parkinson ini dia tidak menyebabkan kematian pada penderitanya. Namun, jika tidak segera ditangani, penyakit Parkinson ini dapat menurunkan kualitas hidup dan juga menyebabkan gangguan kesehatan lain, seperti nyeri di bahu, leher, atau kaki. Lalu ada insomnia dan darah rendah atau hipotensi. Selanjutnya, referensi yang dapat saya paparkan. Demikian persentase mind map saya pada blog neurologi. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.